manusia kalau sudah dikubur, ya, kemudian nanti ketika hari kiamat tulang belulang ini dibangkitkan kembali menjadi manusia seutuhnya sebagaimana dia hidup, nggak masuk akal. Terus bagaimana dengan orang yang dibakar, kemudian abunya itu diterbangkan oleh angin, ya, berpencar-pencar. Terus gimana caranya Allah membentuknya kembali menjadi manusia? Ya, Anda bisa bayangkan ya, ada orang dibakar, ya, jenazahnya itu kremasi, bukan dikeramasi, bukan dikremasi. Abunya itu kemudian diterbangkan di laut. Nah, di laut dimakani sama ikan-ikan, kan gitu kan? Abunya itu tadi dimakan sama ikan-ikan di laut. Kemudian ikannya diambil sama nelayan. Ya, ikan yang makan abu mayat tadi itu diambil sama nelayan, dijual di pasar, kemudian dimakan sama manusia. Ya, ikannya tadi itu dimakan sama manusia. Setelah dimakan sama manusia, ya, mohon maaf, manusia akhirnya mengeluarkan kotoran. Kotorannya dimakan sama lele, biasanya gitu. Dimakan sama lele. Ya, kemudian lelenya dimakan lagi sama siapa? Pertanyaannya, jenazah yang dibakar tadi di mana terus? Gimana caranya Allah mengembalikan lagi? Ya, maka kita jawab dengan firman Allah, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya, nggak usah perlu pakai akal. Bukan berarti kita beragama harus gendeng, nggak pakai akal, bukan. Artinya perkara-perkara gaib, apalagi yang terjadi di hari kiamat, apalagi yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, dengan kemampuan Allah, itu nggak sampai akal kita ke sana. Iya, karena akal itu punya keterbatasan. Sebagaimana semua anggota tubuh kita ada keterbatasan. Mata kita punya keterbatasan, ya kan? Anda bisa nggak baca tulisan ini dari jarak segitu? Nah, itu keterbatasan mata Anda. Ya kan? Semua organ tubuh kita itu punya keterbatasan. Nah, keterbatasan akal kita adalah, yaitu akal kita nggak mampu untuk memahami atau menalar perkara-perkara gaib, ya, atau memahami tentang kudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak akan bisa sampai ke sana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita belajar memahami tentang iman kepada hari akhir ini, karena iman kepada hari akhir ini adalah motor, ibarat motor yang menggerakkan kita untuk beramal soleh. Ya, di antara motivasi kenapa Anda kok tadi sholat maghrib, sholat isya, kenapa Anda kok berpuasa di bulan Ramadan, kenapa Anda kok mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Di antara yang menggerakkan Anda sampai bisa mengamalkan amalan-amalan tadi, karena adanya keimanan Anda terhadap hari akhir. Bahwasanya Anda yakin, saya kalau nggak sholat, maka saya akan mendapatkan azab di akhirat, di hari akhir. Saya kalau sholat, maka saya meyakini kelak akan mendapatkan nikmat di surga. Tuh. Itu karena dorongan hal tersebut. Maka kalau tidak ada keimanan terhadap hari akhir, maka orang itu akan meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu zina tatkala dia melakukan perzinahan itu, bisa dipastikan dia sedang dalam kondisi tidak beriman. Maksudnya tidak beriman di sini apa? Beriman kepada hari akhir. Tatkala dia berzina, dia dipastikan tidak sedang mengimani hari akhir. Karena seandainya kalau dia yakin dengan hari akhir, tentu dia nggak akan berani melakukan perzinahan tadi. Karena dia tahu perzinahan itu akan berdampak di akhirat dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia minum khamr. Gak mungkin dia minum khamr itu kecuali pasti dalam keadaan dia tidak beriman dengan hari akhir. Dan tidak mungkin dia mencuri. Ya, mencuri.
Apa bahasa kita? Nyolong. Ya, ngicok. Bahasa Madura. Ya. Tidak mungkin dia mencuri. Dalam kondisi mencuri itu nggak mungkin kalau dia beriman dengan hari akhir. Artinya masuk akal nggak ada orang nyolong gitu? Dia teringat dengan neraka. Dia teringat dengan siksa, dengan azab yang pedih. Kira-kira jadi nyolong nggak? Nggak mungkin. Ya, pasti yang ada di dalam benaknya itu adalah nggak ada itu siksa itu. Atau dia menyepelekan. Alah gampang, nanti istighfar 3 kali selesai. Ya, maka ini pentingnya iman kepada hari akhir. Karenanya berapa banyak Nabi SAW itu menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, misalnya dalam hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, cuman disebut 2 iman toh. Ya, karena 2 iman inilah yang bisa menggerakkan amal ibadah seseorang. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau nggak bisa dia diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan ya tetangganya. Dan hadits-hadits lain yang Allah atau Nabi gandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Baik, kenapa disebut hari akhir? Ya, kenapa disebut hari akhir? Karena li'annahu yaumun la yauma ba'da. Karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Karena ya di dunia ini itu dianggap 1 hari. Ya, dunia ini dianggap 1 hari. Hari itu bukan berarti sekarang Jumat, besok Sabtu, besok ya itu disebut hari-hari dunia. Tapi hari di sini juga maksudnya adalah fase. Ya, fase. Karena manusia itu yang pertama fasenya itu adalah fase Adam, pakai ain, Adam. Fase di mana dia itu tidak ada. Ya. Kita dulu ada enggak? Tidak ada. Nah, itu fase, salah satu fase. Ya, fase Adam. Kemudian yang kedua adalah fase fi batni ummi, yaitu fase di dalam kandungan. Ya, fase di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga adalah fase sekarang, fase dunia. Kemudian yang keempat adalah fase barzakh atau kubur. Dan yang kelima adalah fase al-akhirah, fase akhirat. Ya, kita sekarang sedang berada di tengah-tengah, yaitu fase dunia. Sudah lewat 2 fase dan yang akan datang ada 2 fase lagi, yaitu fase barzakh dan fase akhirat. Nah, fase barzakh alam kubur ini dan fase akhirat itu langsung digabung menjadi hari akhir. Jadi satu ini pembahasannya. Ya, fase alam kubur sama fase barzakh disebut hari akhir. Kenapa? Karena di hari tersebut manusia sudah nggak bisa beramal. Ya, manusia nggak bisa lagi dia memperbanyak amalan-amalannya, sudah nggak bisa, stop. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala al-yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini itu yang ada adalah amalan. Ya, kalian beramal, mau amalan baik, mau amalan buruk, tapi nggak ada hisabnya, belum dihitung sean. Durung totalan nek bahasa kita. Ya kan? Sekarang ini manusia berbuat amal kebaikan langsung dapat bayaran dari Allah? Dapat ganjaran dari Allah? Belum. Orang yang melakukan perbuatan dosa apa langsung dapat azab dari Allah? Belum. Kalaupun ada balasan, itu cuman balasan dunia saja. Itu sifatnya kecil. Orang berbuat baik dibalas sama Allah dengan kebaikan, itu kecil. Orang berbuat dosa dibalas sama Allah perbuatan dosa, itu kecil. Tapi balasan yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. Ya, kalau dunia ini cuma bonus-bonus saja. Ya. Nah, maka sekarang ini kata Ali bin Abi Thalib, yang ada beramal namun tanpa ada hisab. Adapun besok tuh,
Ali bin Abi Thalib mengatakan besok. Besok ini apakah hari setelah ini? Apa yang dimaksud besok di sini? Hari akhir. Iya, bukan besok hari Sabtu ini. Besok kan Sabtu, bukan. Tapi besok maksudnya adalah hari akhir. Maka hari akhir kebalikannya. Yang ada cuman hisab. Ya, yang ada cuman perhitungan amalan. Tidak ada lagi namanya amal. Perbuatan sudah nggak ada. Orang nggak bisa lagi berbuat baik dan berbuat buruk. Sudah selesai, ditutup. Ya, itulah kenapa disebut dengan hari akhir, karena tidak ada lagi fase setelahnya. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah di sini beliau menyebutkan 5 fase tadi, fase ketiadaan, fase di alam rahim, ya fase di alam rahim, kemudian fase dunia, fase barzakh, dan fase akhirat. Kemudian beliau menasihati kita untuk senantiasa mengingat akan kematian, karena kita sudah berada di fase yang ketiga. Setelah ini fase kematian, itu sangat dekat sekali. Ya, makanya di sini beliau mengatakan tajid annaka ala khotorin li annal mauta laisa lahu ajalun ma'lumun indana. Kalau Anda menyadari 5 fase ini dan Anda sadar posisi Anda di mana, maka berarti Anda sedang dalam bahaya besar. Karena kata beliau, kematian itu tidak ada ketentuan tetapnya. Tidak ada ketentuan tetap yang diketahui oleh manusia kapan dia mati. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji' ilaihi. Seorang keluar dari rumahnya, padahal itu keluar terakhir dari rumahnya, dan dia nggak pulang lagi ke rumah tanpa dia sadari. Wa qad yakunul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu minhu. Ada seseorang yang dia duduk di kursi kantornya, dan ternyata dia nggak berdiri lagi dari kursi kantornya itu. Wa qad yanamul insan ala firashihi walakinnahu yahmilu min firashihi ila sariri ghuslihi. Ada seseorang yang tidur di kasurnya yang empuk, tapi ternyata nggak lama kemudian dipindah dia dari kasurnya menuju tempat pemandian. Tempat pemandian bukan pemandian air panas, bukan. Pemandian apa maksudnya? Jenazah. Iya, jangan dikira enak dikasih pemandian. Ini pemandian jenazah. Karena seorang penyair pernah mengatakan tazawwad bittaqwa. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Senantiasalah kalian berbekal dengan ketakwaan. Terus kalian bekali diri kalian dengan takwa. Karena apabila telah datang waktu malam, apakah diri kalian bisa menjamin kalau kalian bisa hidup sampai besok? Gak ada manusia yang bisa menjamin besok saya pasti hidup, gak ada. Ya, maka terus berbekal dengan ketakwaan. Kemudian kata seorang penyair di lanjutan syairnya tadi, wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemuda. Kita lihat anak-anak muda sekarang, paginya, sorenya, malamnya cekikian, cekakaan sama teman-temannya, nongkrong, tertawa, terbahak-bahak. Dan dia nggak sadar kalau detik itu juga kain kafannya sedang dipotong-potong untuk mempersiapkan kematiannya sebentar lagi. Dan dia nggak sadar, cekakaan dia. Wakam min kata beliau, wakam min waladin min saghirin yurtaja tulu umri wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabr. Berapa banyak anak-anak kecil yang sama bapaknya diharapkan usianya panjang, menggapai cita-citanya. Ternyata anak-anak kecil tadi sudah dimasukkan jasadnya ke dalam liang lahat yang gelap. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asyatulad dahr. Berapa banyak orang-orang yang sehat, dia mati tanpa sebab. Dan berapa banyak orang-orang yang sakit-sakitan, justru panjang usianya. Dan itu yang nyata terjadi di sekitar kita. Seorang yang rajin olahraga, makan 4 sehat 5 sempurna, ya kan, nggak mau ngerokok, ya, hidupnya penuh dengan kesehatan, ternyata tahu-tahu tiba-tiba mati tanpa sebab.
Ya, nggak ada penyakit apa-apa tahu-tahu mati tanpa sebab. Nggak kecelakaan, ya, atau tidak ada riwayat-riwayat penyakit tertentu mati tanpa sebab. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis dokter matinya itu nggak lama, tapi ternyata justru nggak mati-mati jemaah. Ya, bahkan dokternya yang mati ternyata. Mati duluan dokternya. Ya, subhanallah, sampai pernah ada masih hidup sampai sekarang seseorang itu di dekat tempat kita itu. Memang orangnya bencekno ya. Tahu bencekno? Jengkel orangnya itu. Kalau ngomong itu nyelekit. Iya, kalau ngomong itu nyelekit. Iya. Dia itu usianya sudah lanjut. 80 mungkin sampai 90 sekarang. Iya. Sudah divonis sama dokter itu dengan berbagai macam penyakit. Ya jantung, ya kolesterol, ya kalau sekarang pakai kursi roda dia, tapi masih aktif datang ke masjid pakai kursi roda, ya masih aktif ngobrol, tapi dia itu sudah divonis berbagai macam penyakit. Teman-teman seangkatannya dia budal kabeh wisan. Berangkat semua. Tapi fulan ini masya Allah sempat sakit sampai masuk rumah sakit. Ya, orang-orang sudah ya siap-siap lah dengan kepergiannya. Ternyata nggak balik lagi ke masjid. Waras lagi ternyata, balik lagi. Iya. Sampai kata orang-orang apa? Terkenal akhirnya ya ucapan orang-orang itu akhirnya beredar luas. Apa itu? Iki gak mati nek gak disuduk iki. Paham ya? Iki wong iki gak mati nek gak ditusuk dipateni. Ya, kayak inilah kematian tidak ada yang tahu. Kalaupun kita katakan ya coba tusuk, kalau memang belum ajalnya juga gak akan mati jemaah. Iya. Ini kata beliau yang menjadikan kita terus bekal dengan takwa karena kematian tidak ada yang tahu. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau membuka pembahasan tentang iman kepada fitnah kubur. Ya, fitnah itu artinya apa? Ujian. Jadi ketika disebut fitnah kubur, artinya ujian kubur. Apa ujian kubur yang dimaksud? Orang di kubur itu diuji. Nah, apa yang dimaksud ujian di kubur tadi? Ditanya malaikat mungkar dan nakir. Itu namanya fitnah kubur. Pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah fitnah kubur. Apa saja pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Wa madinuka. Jangan bikin bid'ah. Ya, hanya 3 pertanyaan jemaah. Man rabbuka wa man ursila ilaika wa madinuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabi yang diutus kepadamu dan apa agamamu? Sudah. Yang ada riwayatnya hanya 3 pertanyaan ini. Jangan ditambah-tambah. Ya, wama kiblatuka, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ya kan? Wama kitabuka, ya apa kitabmu? Terus apa lagi? Akhirnya bingung kayak pencatat sipil akhirnya nanti repot akhirnya. Kapan tanggal lahirmu? Di mana rumahmu? Siapa nama orang tuamu? Banyak akhirnya. Enggak, cuman 3 aja tadi. Baik. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya fitnah kubur ini, yang pertama firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ya, perhatikan kata Allah, "Yutsabbitullah." Allah menguatkan, mengokohkan. Apa yang dikokohkan? Alladzina amanu. Allah mengokohkan, menguatkan orang-orang beriman bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang kuat, ucapan yang teguh. Sepakat para ulama menyebutkan ucapan teguh di sini adalah la ilaha illallah, ucapan kalimat tauhid. Kapan Allah meneguhkan? Fil hayatid dunya, yaitu ketika kehidupan dunia. Orang-orang beriman itu dikuatkan
Ya, dengan ucapan yang teguh tadi. Tidak digoyahkan, tidak tergoyahkan dengan arus-arus fitnah yang ada. Karena Allah menguatkan agama mereka. Wafil akhirah, dan juga di akhirat. Nah, Allah kuatkan ucapan orang-orang beriman di akhirat ini. Maksudnya adalah di alam kubur. Ketika ditanya sama Mungkar dan Nakir, Allah kuatkan ucapan mereka. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka? Al-Islam. Dikuatkan ucapannya. Karena jawaban seseorang di alam kubur itu bukan karena kuatnya hafalan jamaah. Tidak. Ya, jadi kalau ada orang mau meninggal, jangan dia disuruh murojaah. Paham ya? Kalau orang mau meninggal itu jangan disuruh murojaah. Pak, nanti kalau di dalam kubur latihan gitu loh. Paham ya? Dilatih. Kalau di dalam kubur ditanya sama Mungkar dan Nakir, siapa Robmu? Jawabnya apa, Pak? Allah gitu. Ini sambil sudah mau mati nih. Kalau ditanya siapa nabimu, jawabnya apa, Pak? Muhammad gitu. Kalau ditanya apa agamamu, jawabnya apa, Pak? Islam. Wah, wis lulus gitu. Kira-kira kalau di alam kubur bisa lulus beneran? Belum tentu. Ya, semuanya tergantung dari amalannya ketika di dunia. Kalau dia orang-orang beriman, maka Allah kuatkan untuk menjawab menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir tersebut. Tapi kalau dia tergolong orang-orang kafir atau orang-orang yang ya bergelimang dengan maksiat, maka dia terbata-bata. Ya, dia terbata-bata meskipun nanti dia berhasil menjawab, tapi dia terbata-bata, dan terbata-batanya itu dapat siksa dulu dari Mungkar dan Nakir. Ya, dapat siksa dari Mungkar dan Nakir. Adapun dari hadis yang menunjukkan tentang adanya fitnah kubur, yaitu sabda Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla fitnatid dajjal. Kata Nabi, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku. Aku diberitahu sama Allah Azza wa Jalla bahwasanya kelak kalian akan difitnah. Difitnah di sini apa artinya? Diuji. Kalian akan diuji fi kuburikum, di kubur-kubur kalian. Seperti fitnahnya Dajjal. Artinya ini fitnah yang apa berarti? Ujian yang apa? Berat. Iya, ujian yang dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, meh koyok fitnahnya Dajjal, ujiannya Dajjal. Berarti ini bukan ujian sembarangan. Dan gak perlu pakai jasa joki ya. Ya, kayak ujian nasional itu sekolah ada jokinya. Di siswa-siswa itu dikasih kunci jawaban. Nah, ini Masya Allah, sebagian orang itu ada yang profesinya joki alam kubur. Jadi ketika mayat dikuburkan, dan kita lihat beberapa orang itu, ketika mayat dikuburkan, datang kiainya. Ya, mudinnya itu, talqin. Ya fulan, idza ja'aka malakani, faqala laka man rabbuka, faqul Allahu rabbi. Ini sudah dikubur ini. Kata mudinnya tadi, wahai fulan, kalau datang kepadamu dua malaikat yang bertanya, siapa Robmu? Maka jawablah Allah gitu. Ya, karena menurut mereka berkeyakinan demikian dari hadis Nabi SAW bahwa mayit itu masih tetap mendengar orang-orang yang hidup sampai langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Nah, ini hadisnya sahih. Tapi pemahaman dari hadis tersebut yang keliru. Karena Nabi hanya menyebutkan yang terdengar cuma apa? Terompah, suara langkah-langkah saja loh, kok dijak ngomong dadakno. Paham ya? Kok dijak ngomong dadakno? Kalau sebaliknya. Kalau sebaliknya. Sebaliknya gimana? Wong trompah itu kok dijak ngomong, maksudnya begitu. Gak bisa. Itu hanya mengkhususkan saja. Kenapa demikian? Karena Nabi ketika perang Badar, Nabi SAW ketika perang Badar, Nabi berbicara kepada pemuka-pemuka Quraisy yang sudah terbunuh,
dan dimasukkan ke dalam sumur-sumur di Badar itu. Ya, seraya Nabi mengatakan, ayasurrukum annakum qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa innana wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Ya, Nabi berbicara kepada mayat-mayat itu tadi. Kata Nabi, apakah kalian sudah senang sekarang? Kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah atas kalian? Karena sesungguhnya kami, yaitu orang-orang beriman, kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Kata Umar ibn Khattab, Ya Rasulullah, tatakallam bimayyitin la yasma'. Wahai Rasulullah, apakah kau berbicara kepada mayit yang tidak mendengar? Tuh, itu berarti dibangun dari pemahaman tersebut. Secara asal, mayit itu mendengar tidak? Tidak. Makanya Umar sampai bertanya seperti itu. Karena Umar tahu akidahnya bahwasanya mayit itu tidak bisa mendengar. Sebagaimana Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak akan bisa mendengarkan ucapanmu kepada orang yang mati. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kau tidak bisa membuat orang yang dikubur itu mendengar ucapanmu. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, ma antum bi asma'a minhu. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya mereka mendengar dengan sangat jelas. Ya, lebih mendengar daripada pendengaran kalian. Tapi itu kekhususan. Ya, kekhususan ketika peristiwa itu Allah Azza wa Jalla memperdengarkan ucapan Nabi kepada orang-orang Quraisy tersebut. Ya, maka secara asal mayit tidak bisa mendengar. Maka jangan jadi mudin joki, ya, joki kuburan. Ya. Karena pertanyaan kubur itu berdasarkan amal ibadah. Setelah 3 pertanyaan tadi selesai, diputuskan nikmat sama kubur. Cerita nanti ini, sabar. Ada pembahasannya. Ojo kesusu kan. Iya, orang jamaah-jamaah ini pada bingung kabeh nanti. Iya kan? Pelan-pelan dhisik ta. Ibarat kalau makan itu, kira-kira kalau langsung satu piring dimplok gitu, apa satu suap? Satu suap. Ya, yang penting tadi dipahami dulu. Nanti insya Allah ada pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Dan kita ingin runutkan ya, agar enggak kacau sehingga terjadi pengulangan-pengulangan. Ya. Tapi di sini diperinci sama beliau tentang siapa saja yang ditanya di alam kubur. Tapi secara asal yang ditanya di alam kubur itu setiap manusia tanpa terkecuali. Bahkan secara asal juga para nabi dan rasul juga ditanya di alam kubur. Kemudian orang-orang yang siddiq, syuhada, ya, orang-orang soleh, mereka semua secara asal ditanya di alam kubur. Bahkan secara asal juga anak-anak kecil, kemudian orang-orang gila, ini secara asal mereka ditanya. Karena hadisnya umum. Ya. Kemudian rincian daripada itu, para ulama menyebutkan bahwa para nabi itu tidak ditanya. Ya, para nabi itu tidak ditanya di alam kuburnya. Kenapa? Karena yang pertama, kata para ulama, para nabi dan rasul itu lebih afdol daripada syuhada. Ya, para nabi dan rasul itu lebih afdol daripada syuhada. Nah, syuhada itu nggak ditanya di alam kubur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kafa bibariqatis suyuf fitnatan. Ya, cukuplah sabetan pedang yang mengenai para syuhada itu sebagai ujian atas mereka. Ya, cukuplah itu sebagai ujian atas mereka. Artinya, sudah ujian itu sudah cukup. Sepakat para ulama, mereka di akhirat atau mereka di alam kubur tidak ditanya. Ya, jadi para syuhada berdasarkan tadi itu hadis tadi riwayat An-Nasa'i, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatan,
cukuplah sabetan pedang yang mengenai tubuhnya orang syuhada itu cukup sebagai ujian yang berat atas mereka. Maka di alam barzakh mereka tidak diuji lagi, tidak ditanya mungkar dan nakir. Tapi kalau para syuhada nggak ditanya, berarti para nabi nggak ditanya, karena nabi sama syuhada lebih afdol mana? Nabi. Iya. Demikian juga as-siddiq. Ya, as-siddiqun. Kan Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa, kata Allah, "May yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ya, disebutkan tadi minan nabiyyin. Ini tingkatan yang pertama. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Ya, siddiq itu artinya jujur keimanannya. Makanya Abu Bakar disebut dengan as-siddiq karena beliau keimanannya jujur dan senantiasa membenarkan. As-siddiq artinya senantiasa membenarkan ucapan Nabi SAW. Dan syuhada, tingkatan ketiga. Nah, kalau 3 tingkatan ini nggak ditanya di alam kubur, maka berarti otomatis 2 yang di atas lolos juga. Ya, otomatis yang di atas juga lolos juga. Maka kata beliau, orang-orang yang siddiq itu tidak ditanya. Alasannya juga, wali anna siddiq ala wasfihi musaddaq wa shadiq. Orang siddiq itu, dia itu kan musaddaq, artinya imannya itu sudah diketahui kejujurannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kejujuran imannya itu sudah diketahui. Karena dia ketika di dunia itu shadiq, senantiasa membenarkan. Maka kalau sudah diketahui kejujuran imannya, fala hajata ila ikhtibarihi, maka tidak ada perlunya untuk diuji. Namanya ujian itu ketika kita tidak mengetahui antara kejujuran imannya dengan antara ketulusan imannya atau kedustaan imannya. Nah, itu baru namanya ujian. Antum punya sekolah, jadi guru misalnya. Ya kan? Kalau ada seorang murid, ya kan, yang dia ini, murid Anda ini mungkin Masya Allah sudah doktor deh. Ya, sudah doktor, sudah profesor, ya sudah dikenal keilmuannya dengan penemuan-penemuannya itu. Ya. Sudah dikenal keilmuannya dia itu sudah diketahui. Kira-kira kalau ada ujian di kampus gitu, ini siswa ini diuji nggak? Seharusnya nggak perlu ya, cuman formalitas saja perlu kan. Tapi murid-murid lain, mahasiswa-mahasiswa lain yang kita tidak mengetahui, iki mudeng nggak pelajaran ini? Ya kan? Ini paham nggak ini selama ini saya ajarkan ilmu kepada dia, paham lah. Orang kayak gini nih yang perlu dia apa? Diuji. Ya, maka orang-orang siddiq itu keimanannya tidak diragukan, maka tidak diuji. Baik. Kemudian diantara yang tidak ditanya, berarti sudah 3 tadi ya, nabi, syuhada, dan as-siddiq. Tapi urutannya itu nabi, siddiq, dan syuhada. Ya. Di antara yang tidak ditanya di di alam barzakh yang keempat adalah al-murabitun. Ya, al-murabitun, al-murabit itu maknanya adalah orang yang berjaga di perbatasan. Ya, orang-orang yang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan. Ya. Kata beliau, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Melakukan penjagaan selama 1 hari semalam, sehari semalam, itu lebih baik daripada puasa sebulan atau qiyamul lail sebulan. Ya, lebih baik daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Ini ketika kondisi jihad ya. Jangan terus nanti Anda pergi ke perbatasan Indonesia Malaysia, kemudian itu TNI di sana disuruh minggir semua. Saya mau jaga, Pak. Enggak, ini ketika kondisi apa? Ketika kondisi perang, di mana ada batas kaum muslimin dan ada batas orang-orang kafir. Nah, yang di penjagaan ini tempat rawan enggak? Kritis enggak ini? Kritis.
Iya, dia yang menjadi penyelamat bagi orang-orang yang ada pasukan-pasukan yang lain. Ketika misalnya dia ngelihat ada pergerakan-pergerakan dari kejauhan yang mencurigakan, dia harus buru-buru melapor kepada kaum muslimin. Kita diserang. Tapi kalau jaganya itu sambil apa? HP. Sambil main game gitu kayak orang-orang gitu. Musuhnya sudah di depannya gini, nggak tahu dia. Makanya pahalanya besar. Melekan loh jamaah. Harus dalam keadaan apa? Siaga. Gak bisa lengah itu orang-orang kayak gitu itu. Ya, makanya mendapatkan pahala yang besar. Wa in mata. Nah, kalau dia ternyata meninggal, mati dalam kondisi tersebut, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fitfatan. Kata Nabi SAW, apabila dia meninggal, maka amalan yang selama ini dia kerjakan itu mengalir terus. Mengalir terus, meskipun dia sudah meninggal. Jadi dia tetap dianggap sebagai orang yang sholat, tetap dianggap sebagai orang yang puasa, tetap dianggap sebagai orang yang bersedekah, tetap dianggap sebagai orang yang membaca Al-Quran, berzikir. Amalan-amalan yang selama ini biasa dia kerjakan terus mengalir kepadanya meskipun dia sudah meninggal di perbatasan. Nah, ini pendalilan yang terakhir, wa amina al-fattan, dan dia aman dari fattan. Fattan di sini artinya adalah mungkar dan nakir, yaitu yang memfitnah, yang bertanya. Ya, maka al-murabitun, orang-orang yang berjaga di perbatasan itu selamat dari fitnah. Sekarang sisa yang kelima, as-sighar wal majanin, anak-anak kecil dan orang-orang gila. Gak boleh ngomong gila sekarang ya. ODGJ. Ya, ODGJ. Ya, orang-orang ODGJ, orang-orang dengan gangguan jiwa. Sebagian ulama mengatakan innahum yuftanun. Mereka itu tetap diuji, ditanya di alam kubur. Kenapa? Karena hadisnya umum. Ya, tidak ada hadis secara spesifik yang mengeluarkan anak kecil dan orang-orang gila dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, ini pendapat pertama. Kemudian pendapat sebagian ulama yang lain, orang gila dan anak-anak kecil yang belum baligh la yus'alun, mereka itu tidak ditanya. Ya, alasannya simpel, li'annahum ghairu mukallafin, karena mereka bukan termasuk mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang dibebani dengan beban-beban agama. Ya, orang gila itu dibebani enggak? Kalau misalnya ada azan berkumandang, ada orang gila keleleran gitu pinggir jalan, dijak sholat? Dijak sholat ya? Cek waras gitu. Tidak, mereka tidak dibebani dengan beban-beban syariat. Anak kecil pun juga demikian. Cuman bedanya anak kecil harus dilatih, harus dididik. Tapi secara asal mereka belum wajib. Ya, mereka belum wajib. Dan maka kalau mereka bukanlah mukallaf, fa innahu la hisaba alaihim, maka berarti tidak ada hisab bagi mereka. Ya, tidak ada hisab. Artinya apa yang dilakukan oleh mereka dari dosa-dosa itu tidak ada balasannya. Tidak ada punishment, hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amal-amal ibadah yang mereka kerjakan itu juga tidak ada pahalanya. Ya, orang gila sholat, ya puasa, dapat pahala? Tidak. Karena di antara syarat ibadah itu yang pertama apa? Selain setelah muslim apa? Berakal. Ya, artinya dia mengerjakannya dengan niat. Tapi kalau tanpa niat, maka itu tidak sah ibadahnya. Jangankan orang gila, kita kalau lagi tidur, nah kita lagi tidur, ngelendur. Apa ngelendur ini? Mengigau. Ya, kita mengigau. Apa mengigaunya? Sholat, Masya Allah. Sholat, Allahu Akbar. Gak sadar dia. Didelok nang CCTV, iya sholat aku mampengi gitu. Dan panjang lagi sholatnya, Masya Allah. Dapat pahala?
Tidak. Karena dilakukan tanpa niat. Ya, dilakukan tanpa niat. Dan maka wallahu alam, yang benar adalah pendapat kedua, yaitu anak kecil dan orang gila tidak ditanya di alam kubur. Akan tetapi nanti di akhirat mereka punya ujian. Ya, orang gila ini dan anak kecil, mereka itu punya ujian. Dan juga orang yang belum sampai dakwah. Misalnya orang-orang yang di pedalaman, ya, orang-orang primitif itu, mereka belum sampai dakwah, artinya mereka belum mendengar tentang Islam. Maka nanti di akhirat mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam Ahmad, mereka diperintahkan masuk ke dalam api, finnar. Kalau mereka mentaati Allah masuk ke dalam api, maka narnya itu apa? Jannah. Maka nerakanya itu tadi adalah surga. Tapi kalau mereka nggak mau masuk ke dalam api tersebut, maka mereka dimasukkan ke dalam api beneran, yaitu neraka. Kenapa? Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena bakal. Iya, karena ketika dia diperintah mau mentaati Allah, berarti memang dia itu orang yang taat kepada Allah. Sampai disuruh melakukan hal-hal yang mereka sendiri nggak mau sebenarnya. Itu kan ciri orang yang taat kayak gitu. Hawa nafsunya nggak mau. Tapi karena Allah yang memerintahkan aku, nurut. Dikongkon melbu geni, melbu. Tapi dia yakin Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Maka api tadi itu sejatinya adalah al-jannah, surganya. Ya. Maka berarti kesimpulannya ada 5 ya, golongan yang tidak ditanya di alam barzakh. Siapa aja? Nabi dan Rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, al-murabitun, orang-orang yang berjaga di perbatasan, dan yang kelima, ya, orang-orang anak-anak kecil dan orang gila. Kemudian kata beliau, orang-orang yang ditanya di alam barzakh ini ada 3 model. Ini yang ditanya ya, yang ditanya. Kalau tadi yang nggak ditanya, yang 5 golongan itu nggak ditanya di alam barzakh. Nah sekarang kita bicara tentang yang ditanya. Ada 3 golongan. Yang pertama, mukminun khullas, yaitu orang-orang beriman yang murni. Ya, orang-orang beriman yang murni keimanannya. Yang kedua, orang-orang munafik yang bercampur antara keimanan dan kekufuran. Ya kan, orang munafik ini kan casingnya mukmin tapi batinnya kafir. Nah, 2 golongan ini, orang mukmin yang murni dan orang munafik, mereka sepakat para ulama mengatakan ditanya di alam barzakh. Mereka ditanya di alam barzakh. Adapun yang ketiga adalah orang kafir murni. Ya, orang kafir yang murni. Nah, orang kafir murni ini para ulama khilaf, apakah mereka itu juga ditanya di alam barzakh atau mereka langsung dapat azab kubur. Paham maksudnya? Ya, mereka itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, atau mereka nggak ditanya, langsung ekspres diazab di kuburnya. Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi wallahu a'lam, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, orang-orang kafir juga ditanya. Ya, orang-orang kafir yang murni tadi juga ditanya. Kemudian ada pertanyaan, apakah yang ditanya oleh Munkar dan Nakir khusus umat Nabi Muhammad SAW atau umat-umat sebelumnya juga ditanya? Umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, umat nabi-nabi itu loh. Apa mereka juga ditanya di kuburnya? Jawabannya iya. Ya, jadi pertanyaan kubur ini bukan kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, fitnah kubur, ditanya di kubur. Ya, namanya kubur itu adalah madfan al-amwat, tempat dipendem, kalau bahasa kasarnya ya, tempat mendem jenazah.
Ya, ini kita bicarakan seperti itu supaya tergambar. Yang dimaksud kubur di situ secara asal adalah tempat mendem. Mendem apa lah? Hah? Memendam. Ya. Ya, tempat menanam jenazah. Itu secara asal. Nah, bukan berarti orang yang dapat fitnah kubur itu cuman yang dikubur. Enggak, semua orang yang meninggal itu akan merasakan fitnah kubur, mungkar dan nakir, meskipun matinya enggak dikubur. Seperti orang yang dikremasi tadi, atau yang dimakan sama binatang buas, atau yang mati apa lagi? Iya, tengah laut tenggelam, ya sama dimakan ikan juga. Iya, apapun model kematiannya dan bagaimana cara memperlakukan jenazahnya itu tidak menghalangi mungkar dan nakir untuk tetap bertanya di alam kubur itu. Ya, makanya disebut dengan barzakh. Alam kubur itu disebut dengan barzakh. Barzakh itu artinya adalah pemisah antara satu dengan yang lain. Barzakh itu artinya pemisah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, dua laut yang tengahnya ada barzakh, wa bainahuma barzakhun. Ya, pernah lihat ya, di laut itu ada dua laut yang tidak bercampur. Kita lihat dari pesawat itu, Masya Allah. Iya, yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya agak kebiru-biruan. Itu dua lautan dan ada garisnya bagus itu kalau dilihat dari atas. Tapi itu disebut barzakh itu. Ya, perbatasan dua laut tadi itu disebut barzakh. Nah, kenapa alam kubur disebut barzakh? Dia pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Tuh, bukan alam kubur. Ya, ini alam kubur ini. Antara alam akhirat itu nanti ketika dia dibangkitkan. Belum dibahas. Nanti ada namanya hari kebangkitan. Maka alam barzakh ini pemisah antara alam dunia kita sekarang dan nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tentang malaikat mungkar dan nakir. Kata beliau, al-qail malakani ya'tiyani ilal insan fi qabrihi wa yajlisanihi wa yas'alanihi. Yang bertanya di alam kubur adalah dua malaikat. Ya, dua malaikat ini akan mendudukkan dan bertanya kepada si mayit tadi. Hatta innahu la yasma' qur'ani alil munsarifina anhu. Sampai-sampai atau dia ditanya setelah orang-orang yang memakamkan si mayat tadi itu pulang dari pemakaman dan dia mendengar kedua terompahnya itu. Oleh karenanya di antara petunjuk Nabi SAW yang patut untuk kita jalankan kalau kita selesai menguburkan mayit salah seorang saudara kita, Nabi selalu mewasiatkan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi berkata kepada orang-orang yang hadir di pemakaman itu, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah. Ya, mintakan ampun kepada Allah bagi saudara kalian ini. Was'alu lahu at-tathbit, dan mintalah kepada Allah as-sabat, at-tathbit, yaitu untuk dikuatkan. Maksudnya dikuatkan dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu. Itu minta kekuatan kepada Allah. Fa innahul ana yus'al, kata Nabi, karena dia sekarang ini sedang ditanya. Itu ketika posisi apa? Nabi dan para sahabat masih di sana kan? Iya, enggak perlu nunggu Nabi itu pergi baru ditanya, enggak. Dalam kondisi seperti itu Nabi mengatakan fa innahul ana yus'al. Dia sedang ditanya sekarang ini.
Maka batil ya, ada seorang ucapan tokoh di negeri kita mengatakan bahwa kuburan wali yang ada di Jombang sana itu sampai sekarang mungkar dan nakir masih nunggu. Iya, kenapa? Karena sejak dia mati sampai sekarang peziarahnya itu enggak mandek-mandek. Iya, enggak putus-putus. Sampai malaikat mungkar dan nakir itu nunggu. Kapan ini? Tanyanya ini. Ini istihza. Ya, termasuk memperolok agama. Ya, dibuat bercanda agama ini. Ini enggak layak seorang muslim, apalagi seorang tokoh ya, secara nasional mengucapkan ucapan-ucapan kotor seperti ini, itu enggak layak bagi seorang muslim. Baik. Nah, nama mungkar dan nakir itu pernah kita bahas di pembahasan tentang iman kepada malaikat. Ya, mungkar dan nakir itu sahih berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Idza qubiral mayyit, aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani, yuqalu ahaduhuma al-munkar wal akhar an-nakir." Kata Nabi, apabila seorang mayit itu dikuburkan, atau Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat, aswadani azraqani. Yang dua malaikat ini berwarna hitam dan berwarna biru. Ya, Nabi menyebutkan warnanya. Ya, wallahu a'lam, hitam sama birunya ini sebelah mana nggak tahu, tapi Nabi menyebutkan aswadani azraqani. Dua-duanya berwarna hitam dan dua-duanya berwarna biru. Ya. Yuqalu li ahadihima, salah satu di antara dua malaikat tadi disebut al-munkar dan yang satu disebut an-nakir. Ya, mungkar dan nakir. Sebagian orang nggak mau menamai malaikat ini dengan mungkar dan nakir karena menurut mereka jelek namanya. Ya, mungkar itu kan sesuatu yang diingkari. Ya enggak? Sesuatu yang jelek diingkari. Pernah dengar istilah kemungkaran? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Elek mungkar itu, masa malaikat namanya jelek? Maka kita jawab tidak. Mungkar di situ maksudnya adalah yang diingkari, yaitu karena mayat ketika dikubur dia itu nggak kenal dengan malaikat tersebut. Makanya dia mengingkari sopo kon iki. Nah, pengingkarannya itu disebut dengan mungkar. Ya, sebagaimana Nabi Lut alaihi salam, Allah sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, ketika datang malaikat kepada Nabi Lut mengatakan qaumun mungkarun. Ini adalah sekelompok orang yang mungkar, artinya yang saya ingkari. Saya ingkari kenapa? Karena saya nggak kenal siapa ini. Ya, maka mungkar dan nakir itu bukan celaan kepada malaikat itu, bukan. Tapi memang dia itu sifatnya tidak dikenali oleh si mayit itu. Makanya disebut dengan mungkar dan an-nakir. Ini beberapa pembahasan tentang mungkar dan nakir. Kemudian pertanyaan man rabbuka wa madinuka man nabiyuka. Ini insyaallah masing-masing dari pertanyaan tiga itu tidak asing bagi kita. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, man rabbuka. Ya, yang kedua berkaitan dengan ittiba kepada Nabi SAW, dan yang ketiga berkaitan dengan syariat-syariat di dalam Islam, wa madinuka. Maka seorang hendaklah memperhatikan tiga aspek ini. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab yang khusus untuk membahas tiga pertanyaan mungkar dan nakir ini. Apa nama kitabnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengarangnya kitab tauhid itu, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, Al-Usul Ats-Tsalatsa, tiga landasan pokok itu membahas tentang tiga pertanyaan ini. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ya. Apabila orang tersebut beriman, mukmin, maka ketika ditanya man rabbuka, dia akan menjawab Allahu Rabbi. Ketika ditanya wa man nabiyuka, dia menjawab Muhammadun nabi. Ketika ditanya wa madinuka, al-islamu dini.
Ya, adapun orang yang murtab, pakai ba, bukan pakai dal, murtab. Murtab itu artinya terbata-bata. Ya, murtab itu artinya terbata-bata, bukan muntab ya, bukan. Murtab, terbata-bata. Ya, sebagaimana datang dalam riwayat, wa ammal murtab fayaqulu ha la adri. Ya, ha di situ bukan ngakak ya. Ya, ha di situ bukan ngakak, tapi menunjukkan dia itu terbata-bata. La adri, gak weruh. Sami'tun nasa yaqulun faqultu. Aku cuman dengar orang-orang dulu mengatakan Tuhan itu Allah, Allah itu Rabb kami, Allah Muhammad itu adalah nabi kami. Maka saya ikut-ikutan mengatakan gitu. Tapi saya nggak tahu Allah itu bagaimana sifat-sifatnya. Ya, saya nggak pernah beribadah kepadanya, atau kalau saya beribadah kepadanya saya jarang-jarang. Nabi juga demikian. Saya tahunya Nabi itu ya orang-orang bilang Nabi itu Muhammad, Muhammad ya saya melok mengatakan Muhammad. Tapi saya nggak tahu siapa dia, bagaimana sunnahnya, bagaimana ajaran-ajarannya, bagaimana sirahnya, saya nggak tahu. Demikian juga dengan Islam. Ya, agamaku Islam, tapi saya nggak tahu Islam itu apa saja kewajiban-kewajiban di dalamnya. KTP saya Islam, tapi saya nggak tahu Islam itu apa. Maka orang seperti ini terbata-bata. La adri. Maka kemudian kalau dia orang kafir, meskipun dia orang Muslim, ya bukan orang kafir, apalagi orang kafir ya, orang Muslim saja ketika dia terbata-bata mengucapkan seperti ini, dia itu kata Nabi SAW, faduriba bimitraqatin min hadid. Dia dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi. Dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan, kata Nabi. Dia menjerit sekencang-kencangnya. Yasma'uha kullu syai'in illa thaqalain au illa al-insu wal jin. Ceritanya tadi didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Ya, semua makhluk mendengarnya, malaikat mendengarnya, ya, kemudian binatang-binatang juga mendengarnya. Semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Maka kalau dia tergolong orang yang beriman, maka nanti suatu saat dia bisa menjawabnya. Ya, tapi nanti suatu saat dia bisa menjawab. Tapi disiksa dulu dia, terbata-bata itu. Ya, adapun orang kafir, kalau kita mengambil pendapat pertama, orang kafir juga ditanya di alam kubur, maka dia nggak bisa menjawab sampai ditegakkan hari kiamat. Nggak akan dia bisa menjawabnya. Ya, adapun kalau kita mengambil pendapat kedua, orang kafir tidak ditanya, langsung ekspres dikepui babak belur kafir. Ya. Terus sampai ditegaknya hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah mengatakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, kata Allah, neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya setiap pagi dan petang. Terus ditampakkan siksa neraka ini. Ini terjadi di alam kubur. Nanti ketika hari kiamat, adkhilu ala Fir'aun, masukkan pengikut-pengikutnya Fir'aun itu ke dalam asyaddal azab, ke dalam azab yang pedih. Demikian juga dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha huwa kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ketika datang kematian kepada mereka, kepada orang-orang kafir ini, mereka mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima tarak, supaya aku bisa mengerjakan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, hendak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuman ucapan yang diucapkan oleh dia. Ngomong tok. Ya, kenapa? Karena seandainya dikembalikan lagi ke dunia, dituruti sama Allah kembali ke dunia, apa yang terjadi? Ngono maneh.
Karena kita sudah belajar, Allah itu mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Memang tidak akan terjadi orang kafir dikembalikan ke dunia. Tapi kalau terjadi orang kafir kembali ke dunia lagi, mereka akan melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya. Itu Allah yang berbicara. Ya. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapannya ada alam barzakh yang terus menimpa mereka sampai hari dibangkitkan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, yaitu hari kiamat kubro. Ya, maka mereka terus diazab kubur. Nas'alullah al-afiyah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang berkaitan dengan azab dan fitnah kubur atau nikmat kubur. Nah, ini di sini disebutkan ya beberapa macam-macam nikmat kubur atau azab kubur, cuman ya nggak terlalu inilah karena waktu ya, maka kita lewati saja. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang al-qiyamatul kubro, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, yaitu dikembalikan ruh ke jasad-jasadnya, kemudian mahsyar, kemudian catatan amal, timbangan mizan, dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori al-qiyamah al-kubro. Karena kalau orang meninggal, itu sudah dikatakan dia sedang mengalami hari kiamat. Ya, karena ada ungkapan para ulama, man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka telah tegak hari kiamat atas dia. Artinya alam barzakh yang sedang dia lalui itu disebut juga dengan hari kiamat. Ya, tapi itu sughra. Ya, kiamat yang kecil. Nanti kalau dikembalikan ruh ke jasadnya, dibangkitkan dari alam kubur, nah itu kiamat kubro. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita akhiri, antum tadi tanya yang mana? Yang sedikit. Ya. Apakah penyebutan itu terkhusus kepada Abu Bakar ketika proses pertanyaan tadi? Apakah hanya Allah yang tahu mengenai siapa yang betul-betul siddiqin di situ? Iya, memang kalau dilihat secara penyebutan yang pasti, as-siddiqin, di antara siddiqin, para ulama ungkapkan dengan wa ala ra'sihim Abu Bakar. Ya, yang menjadi pentolannya siddiqin, para siddiqin adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Karena siddiqnya Abu Bakar itu mendapatkan pengakuan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang selain beliau, maka itu apalagi di zaman sekarang, maka nggak boleh kita pastikan dia ini sudah siddiqin. Itu Allah yang berhak menilainya. Sebagaimana syuhada. Ya, kalaupun di dunia ini zahirnya dia itu syahid, dia mati dalam keadaan syahid, maka tugas kita hanya menghukumi zahirnya. Kita tidak memandikannya, ya, kita tidak mengkafaninya, ya, langsung kita kuburkan dengan baju yang dia kenakan, dengan luka-luka yang dia kenakan. Tapi kalau ditanya apakah dia ini adalah syahid di sisi Allah, maka wallahu a'lam, kita berharap dia ini syahid di sisi Allah. Tapi kalau memastikan dia pasti syahid, nggak boleh. Nah, ini diantara kesesatan orang-orang Ikhwanul Muslimun atau yang semisal dengannya, orang-orang Khawarij. Mereka suka menyebut tokoh-tokoh mereka dengan Asy-Syahid. Ya, Asy-Syahid Sayyid Qutb. Ya, Asy-Syahid Usama bin Laden. Ya, ini jalan yang keliru. Karena tidak boleh menggelari seseorang dengan syahid. Imam Bukhari punya bab khusus di dalam sahihnya, la yuqalu fulan syahid. Tidak boleh memanggil fulan dengan panggilan syahid. Karena itu perkara gaib. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Kita hanya bisa berharap semoga dia syahid. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil yang tegas seperti Abu Bakar, ya, seperti Hamzah yang Nabi katakan sebagai Sayyidu asy-syuhada, penghulunya para syuhada, maka nggak boleh kita pastikan. Ya, wallahu a'lam. Ya, yang lain? Untuk orang itu, ya. Untuk orang yang ribat itu
kalau apakah ada syarat-syaratnya ketika dia melakukan perbuatan dalam tanda kutip sia-sia, apakah ribatnya jadi batal kalau dia beriman kepada Allah? Wallahu a'lam ya. Apabila perkara sia-sia tadi, wallahu a'lam. Tapi kalau kita ambil kaidah umum, ya selama perkara-perkara sia-sianya itu adalah perkara yang memang masih bisa ditolerir, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang kita kerjakan seperti sholat, ya apakah ketika sholat kita mungkin kepikiran hal-hal lain, hilang konsentrasi kita, apakah sholat kita batal? Tidak, tapi pahala berkurang. Ya. Tapi kalau perkara-perkara yang sia-sia itu adalah perkara yang berat, seperti mungkin ketika sholat kita minum, ya, atau kita HP-an, balesi WA misalnya, ya ini perkara sia-sia yang berat, maka ia membatalkan. Ya, maka kalau ribat mungkin diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, ribat sambil dengerin musik misalnya, ya. Ya ini iya bisa membatalkan ribat tersebut. Ya, namun kalau hanya sekedar berkelakar, bercanda satu dengan yang lain, menghilangkan kepenatan, ya ini insya Allah tidak menghilangkan pahala ribat tadi. Ribat itu apa? Kenapa? Apa sih? Astagfirullah. Subhanallah. Ribet. Ini ribet. Itu ribet itu. Ribet. Tapi ribet itu apa? Ribat itu adalah melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan. Yang Murabitun, ya. Itu diambil dari kata-kata ribat. Murabitun itu orangnya. Kalau ribat itu perbuatannya, ya. Riba tok, pakai tok. Ada sebagian teman itu. Iya, itu orangnya. Mempelajari Islam. Katakanlah langsung saya sebut di sebuah instansi di TNI, melakukan ribat, dia sempat belajar sholat, belajar puasa, kemudian belum sampai rumah meninggal lagi. Apakah bisa kita hukumi seperti Abu Thalib meninggal? Dia belum masuk Islam. Belum berikrar. Ya kalau dia belum berikrar, iya. Kalau dia belum berikrar, artinya kita tidak mengetahui dia ini belum berikrar, maka kita sesuai dengan dohirnya saja. Saya tidak pernah mengetahui kalau fulan ini masuk Islam. Ya, saya nggak pernah mendengar dia bersyahadat, dia menyatakan diri masuk Islam, atau ada kabar yang terpercaya yang mengabarkan kepada saya kalau dia ini sudah masuk Islam, tidak ada. Maka saya hukumi dia sebagai orang kafir. Saya nggak mau mensolatkan dia, saya nggak mau mendoakan dia, karena memang hukum bagi orang kafir seperti itu. Namun kalau kita ditanya apakah dia di surga atau neraka, maka jawabannya wallahu a'lam. Ya, karena itu perkara gaib. Kenapa? Karena bisa jadi di luar pengetahuan kita, dia ketika dalam kondisi sakaratul maut, dia bertobat kepada Allah dan mengucapkan syahadat, dan tidak ada yang mengetahui kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah terima tobatnya, ya, Allah hapuskan kekafirannya dan dia dimasukkan ke surga. Bisa? Bisa. Raja Najasyi masih sempat beramal. Ini belum sempat beramal ini. Enggak. Syahadat. Allah mengabari dari Rasulullah untuk sholat jenazah. Oh iya, sholat gaib. Enggak, maksudnya di sini kalau Raja Najasyi itu dia menyembunyikan keislamannya, tapi di samping itu dia tetap menjalankan syariat Islam. Ya, meskipun secara sembunyi-sembunyi itu dia tetap melakukan amalan-amalan. Nah ini di sini adalah orang yang belum beramal, dia baru cuman masuk Islam di akhir hayatnya, plek mati. Dia belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah baca Quran, belum. Dia baru dapat hidayah sesaat sebelum dia meninggal. Dan itu masih dianggap sebagai waktu yang masih diterima tobatnya. Maka tobatnya diterima. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, syafa'atil malaika wa syafa'in nabiyun wa syafa'i al-mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu aqwaman minan nari lam ya'malu khairan qat.
Kata Nabi, nanti di akhirat malaikat ngasih syafaat, nabi-nabi ngasih syafaat, orang-orang mukmin ngasih syafaat, maka tinggal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memberi syafaat? Allah keluarkan dari neraka sekelompok orang yang mereka ini belum pernah melakukan amalan sama sekali. Nah, salah satunya tadi, mereka yang mati dalam kondisi di akhir penghujung hidupnya, belum pernah beramal sama sekali. Amalannya dia cuma satu, apa? Syahadat itu tadi. Tapi kan ini nggak diketahui kan? Ya kan? Nggak diketahui. Maka nggak dosa kita kalau tetap kita hukumi dia kafir, kita nggak dosa. Kenapa? Karena kita cuma bisa menghukumi apanya? Zahir. Ya. Yang dosa itu kalau kita lancang. Ya, kita lancang yang zahir, ya cuma zahir, tapi yang batin juga kita lancang. Oh, ini nggak sah ini keimanannya ini. Ya. Ini meskipun muslim ini tapi kafir ini, nggak sah keimanannya ini. Di neraka dia ini sudah lancang ini. Ya, karena perkara gaib itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Kalau hukuman mati, Ustaz? Sama, Hukum orang yang terus kemudian si penembak tadi itu kalau dia muslim ditanya, sama syarat dulu Mas. Terus ditembak. iya kalau dia boleh kita pastikan dia muslim. Iya, karena dohirnya memang muslim. Kita nggak tahu dia mengucapkan syahadat itu karena memang tertekan atau apa, nggak tahu kita. Sebagaimana kisah siapa? Usama bin Zaid. Pernah dengar kisahnya Usama bin Zaid? Ya, Usama bin Zaid itu pernah membunuh seseorang dalam peperangan. Ketika sudah terpojok, ketika dia akan menebaskan pedang ke lehernya, orang ini berucap la ilaha illallah. Tapi sama Usama bin Zaid tetap dibunuh. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, dihabisi Usama bin Zaid, disemprot entek wis. Iya. Usama bin Zaid ditanya sama Nabi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengatakan, innahu yaquluhu khaufan minas saif. Wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut sama pedangku. Ya masuk akal kan? Ya coba dia memang niat dari awal masuk Islam, apa kaget mang? Kok sampai uber-uberan dhisik, mari kepepet baru ngomong la ilaha. Apa mana nek gak wedi karo pedangku? Masuk akal. Tapi Nabi tetap tidak menerima hal itu. Waktu perang. Ya, Nabi tetap tidak menerima alasan Usama bin Zaid. Karena itu adalah perkara batin. Ya, perkara batin. Makanya Nabi menimpali Usama bin Zaid dengan mengatakan, hal syarahta sadrahu wa hal syaqaqta qalbahu. Apakah engkau sudah belah dadanya dia? Apakah kau sudah menyingkap isi hatinya dia? Sehingga kau bisa memastikan kalau niatnya dia mengucapkan itu karena takut sama pedangmu. Terus sampai-sampai Usama bin Zaid mengatakan, atamanna an aslama hadal yaum au kama qala. Aku berangan-angan seandainya saya baru masuk Islam hari ini. Maksudnya kalau saya baru menyatakan masuk Islam hari ini, enak, dosa-dosaku sebelumnya sudah hilang, terampuni. Sampai-sampai dia punya pemikiran seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Saya kira ini jamaah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan-pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.